Pada video kali ini, kita akan membahas contoh kasus dinamika partikel fisika kelas 10 tentang sistem bidang miring. Berikut contoh soal yang akan kita bahas. Balok terletak pada bidang miring memiliki massa 2 kg. Sebuah balok yang lain tergantung pada tali dengan massa 5 kg. Koefisien gesek kinetis antara bidang miring dengan benda satu adalah 0,2. Apabila tetanya 37 derajat, tentukan yang A, percepatan pada sistem katrol, yang B, tegangan tali penghubung kedua balok. Nah, seperti biasa, teman-teman tulis dulu data-data yang diketahuinya. Sini jelas ya, ada M1, ada M2, ada μK, berarti bekerja gaya gesek kinetis. Nah, sistem ini akan bergerak ya. Cuma nanti kita lihat arah geraknya kemana coba. Kemudian ada theta di sini 37 derajat. Nah, diketahui di soal, M2 itu 5 kg, M1 1 kg. Jadi, benda satu ini akan bergerak ke arah atas, dan benda dua ini akan turun ke bawah. Karena M2 ini lebih berat dibanding M1, gitu. Ya, sebagai akibat, kalau kita gambar di sini gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Jadi, kalau kita gambar gaya yang bekerja pada sistem, ini akan seperti ini. Kita tidak perlu menggambar gaya dalam yang bekerjanya. Karena kalau pada sistem, kita meninjaunya sebagai satu kesatuan. Nah, pada benda dua, di sini bekerja gaya berat yang arahnya ke bawah. Pada benda satu, di sini karena dia nempel sama bidang miring, dia punya gaya normal, N1. Kemudian ada gaya berat, yang kalau kita uraikan ke arah bawah sini, yang searah bidang, ini jadi M1 kali G cos theta. Kemudian ke sini jadi M1 G sin theta. Kemudian ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ini arahnya ke bawah. Kenapa arahnya ke bawah? Karena gaya gesek itu melawan arah gerak. Kalau sistem ini bergerak ke atas, maka gaya gesek yang bekerja pada benda satu ini akan berarah ke bawah, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa tentukan dulu berapa besar gaya geseknya ya. Nah, untuk menentukan gaya gesek berarti kita ambil sigma Fy sama dengan 0 untuk komponen gerak yang searah sumbu vertikal di bidang miring ini. Berarti N1 ini sama dengan M1 kali G cos theta ya. M1-nya berapa? 2 ya. G-nya 10. Cos 37 derajat 0,8. Berarti 20 kali 0,8 ini 16 Newton. Nah, sebagai akibat kita bisa dapatkan nilai gaya geseknya. Tinggal μK kali N1 aja. μK-nya itu 0,2, N1-nya 16. Kalau kita kali, kita peroleh hasilnya 3,2 Newton. Udah nih, besar gaya geseknya kita udah dapat. Kan kita meninjau sistem di sini. Berarti untuk menentukan percepatan sistem, persamaan gerak yang terbentuk adalah seperti ini. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, kita ambil arah geraknya positif, yang searah sama percepatan. Ya, kan ini geraknya ke bawah nih. Berarti M2 kali G ini tandanya positif. Dikurang gaya-gaya yang menghambat gerak. Apa aja di sini? M1 kali G sin theta, dikurangi F gesek. Ya, kan gaya-gaya yang menghambat arah geraknya ini ada 2 biji di sini. Ini minus dua-duanya tandanya. Nah, kalau kita meninjau sistem, berarti massanya harus massa total. Jadi ini M1 tambah M2 kali A. M2 kali G ini masukin aja data-data yang kita punya ya. 5 kali 10 ya 50. M1 kali G sin theta berarti 2 kali 10 kali sin 37 derajat. 2 kali 10 kali 0,6 itu 12 ya. Kurangi 3,2, ini udah kita dapatkan. Ini sama dengan 5 tambah 2 kali A, 7A ya. Jadi 34,8 sama dengan 7A ya, sekitar 5 lah hasilnya. Nah, kalau kita hitung, kita peroleh A-nya itu 4,97 meter per second kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan nilai percepatannya, ya kita gampang aja kalau menentukan tegangan tali penghubung antara kedua balok. Kita bisa tinjau diagram benda bebasnya. Teman-teman bebas, mau pilih benda 2 atau mau pilih benda 1 yang kita gambar gaya-gaya pada diagram benda bebasnya. Ya. Dalam kasus ini saya pilih benda 2 karena gaya-gaya yang bekerjanya lebih sedikit. Jadi untuk menentukan T balok, saya gambar free body diagram untuk benda yang kedua. Nah, pada benda 2 di sini bekerja gaya tegangan tali arahnya ke atas dan gaya berat yang arahnya ke bawah. Karena percepatannya ke bawah, maka saya ambil arah ke bawah sebagai arah gerak bertanda positif. Jadi sigma Fy sama dengan M kali A, M2 kali G-nya positif, T berarti yang ke arah atas kita kasih tanda negatif di sini, minus T. Ini sama dengan M2 kali A. Ya, kalau kita rapikan lagi, negatif T-nya ini pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi, yang ini seperti ini persamaannya. T sama dengan M2 kali G min A. G-nya kan tahu 10. A-nya juga tahu di sini 4,97. Dan M2-nya kita udah tahu di sini 5 kg.
Kalau meninjau free body diagram untuk benda 2 ya berarti masanya harus M2 ya. Jadi berapa tuh ini kalau kita hitung sebentar, kita akan peroleh hasilnya adalah 25,15 Newton. Udah, seperti itu saja. Gampang kan? Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai contoh kasus dinamika partikel fisika kelas 10 tentang sistem bidang miring. Buat teman-teman yang mau lihat contoh-contoh soal lainnya tentang dinamika partikel, kalian bisa cek link playlist di deskripsi, atau kalian bisa cek end screen berikut ini. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.